mulai ya, Farizal ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul Ta'awud dulu, ta'awud. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa 'asa summa adbara yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahumullahu naka Dia nggak pakai humul. fa'akhazahullahu nakalal akhirati wal Akhirah. Ulang. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Oke, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Tak dapat? Juz berapa nih? Juz 29. Al-Mursalat. Lagi. Udahlah. Ya, kalau yang lancar juz 30 bilang aja. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrari lafi na'im. Abrori apa abroro? Innal abrara lafi na'im. Terus? Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum. Khitamuhu wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnin ainan yasrabu bihal muqarrabun. Oke, cukup. Coba baca surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal akram. Aduh, ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla inna Hmm. Terus. alla inna insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita Hmm. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita allazi yanha abadan iza shalla. Ara'aita in kazzaba Hmm. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ara'aita Alam ya'lam. ya'lam an bi anna Allah yara. Qalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Wal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Nah, jadi hafalan yang lain-lainnya kemana itu? Apa, Pak Rizal? Kurang Diulang lagi ya, dimurojaah lagi ya. Jangan ditinggalkan hafalannya ya. Sayang, karena hafalan Al-Quran itu mudah menghafalnya, tapi menjaganya yang sulit. Jadinya kita harus butuh tenaga yang ekstra untuk bisa menjaga dan ya menghafal Al-Quran itu intinya mudah lah ya. Jadi itu aja, dimurojaah lagi, diambil lagi hafalannya yang sudah pernah itu ya. Oke, gitu aja Farizal. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum Indah. Ya, Waalaikumsalam Pak. Gini lah, semua kan semalam kan sudah tes semuanya kan, sampai hari ini terakhir 1 orang. Iya. Disimpulkan aja di sini lah, disimpulkan di sini, nanti video itu nanti akan disampaikan ke sekolah gitu. Oh gitu. Karena ada kemarin kami perhatikan juga ada kejanggalan ya melakukannya gitu. Di sini kita kalau urusan tahfiz itu berurusan dengan Al-Quran, berarti harus jujur gitu. Betul. Ya. Oke, dilanjut. Oke Pak. Oke. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk anak-anak seluruhnya yang sudah melakukan tes tahfidz ya, yang telah mendaftar di SMA 1 Tualang jalur tahfiz ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan selama 2 hari ini ya. Yang terakhir tadi Al-Farizal Hafiz. Coba hidupkan aja ininya, bukan mic-nya tapi videonya. Kameranya dihidupkan saja. Oke. Ya. Jadi ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan ya terkait dengan tes tahfidznya ya. Jadi begini, ketika kita telah mengambil keputusan untuk menghafal Al-Quran, tentunya kita harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita ambil keputusan itu. Dan juga kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Ya. Jadi Ananda semuanya ini masuk melalui jalur tahfiz ini dengan menggunakan sertifikat, betul ya? Nah, jadi sertifikatnya itu yang diterima oleh pihak sekolah itu minimal 3 juz. Tapi tentunya kita tidak tahu bagaimana proses anak-anak semua untuk ananda-ananda semuanya dalam menghafal dan juga menjaga hafalannya. Jadi Ibu harap untuk kedepannya yang sudah mendaftar ini
dengan hafalan yang bukan sedikit ya, bukan 1 juz, bukan 2 juz, 1 juz aja itu udah banyak, itu udah Masya Allah gitu kalau memang bisa dipegang gitu ya. Apalagi 3 juz, 5 juz, 6 juz bahkan, itu harus bisa mempertanggungjawabkannya. Dan selama pelaksanaan kemarin, kami sebenarnya lebih mengutamakan kejujuran ya, kejujuran, karena betul yang disampaikan sama Pak Yatno tadi, ini berkesinambungan atau berpengaruh sama Al-Quran ya, maksudnya ya ini berkenaan dengan Al-Quran ya. Al-Quran itu merupakan kitab suci kita gitu. Jadi kalau seandainya dibohong-bohongin atau ada yang ya kurang jujur seperti itu, sangat disayangkan ya, karena biasanya orang yang menghafal Al-Quran itu akhlaknya pun akhlak Al-Quran ya, karena dia akan, kalau seandainya nanti di akhirat bakal dikumpulkan bersama para ahlul Quran. Nah, jadi beruntunglah gitu. Bayangin, alhamdulillah kan buka jalur tahfidz. Nah, itu suatu kemudahan dari Allah ternyata. Ya kan? Jadi kalau seandainya kita nggak lulus, misalnya kurang baik lah penilaian di rapor gitu. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih jalan untuk bisa masuk di jalur tahfidz ini gitu. Berarti Al-Quran bisa memudahkan kita dunia juga, akhirat juga, ya kan? Berarti Al-Quran itu memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Jadi dengan Al-Quran sebenarnya bisa ini dua-duanya kita dapat. Dan itu menjadi pengalaman ibu sendiri gitu. Dengan Al-Quran ternyata Allah tuh ngasih aja kemudahan segalanya. Insya Allah dunianya pun ngikut. Jadi untuk beberapa hari kemarin ya, alhamdulillah untuk dari segi bacaan sudah baik ya, dikategorikan baik. Mungkin ada beberapa yang seperti makhorijul hurufnya kurang pas, tajwidnya. Jadi belajar Al-Quran itu tidak hanya menghafalkan saja, namun perlu seperti ilmu tajwidnya, ilmu makhorijul hurufnya, ilmu waqaf ibtida'nya. Nah, itu penting, itu perlu ya. Tapi di samping itu tentunya menjaga hafalannya itu dulu lah yang penting. Ya, di sini ada catatan ya untuk Zaki, Shania, Nabila bukan Nabila Alia ini, Nabila yang satu lagi. Farid, Nabila Alia, Fitri, Lita, Tiara, Sultani Fauzan, Ilham, Salman, Siti Haryanti, dan Alfarizal Hafiz. Nah, itu ya nama-namanya yang sudah mendaftar. Nah, jadi kemarin memang ketemu keganjalan-keganjalan. Boleh belajar ya. Iya. Tapi ya coba lebih diperbaiki lagi niatnya gitu. Masuk ke sekolah, kita diterima di sekolah itu pastikan karena Quran ini bikin berkah gitu, bukan malah sebaliknya, gitu ya. Nah, jadi perlunya kejujuran, gitu. Itu udah sebenarnya satu sinkron ya, jujur dalam menjawab hafalan Al-Quran itu sebenarnya kalau seandainya dijawab dengan kemampuan sendiri gitu, tanpa nggak usah panik gitu loh. Kalau seandainya kita yakin persiapan kita cukup dan doa kita juga kita bertawakal gitu ya, sebenarnya kayak Allah tuh pasti kayak ngasih kemudahan aja untuk lisan kita untuk menjawab soal-soal itu gitu. Soalnya juga nggak banyak-banyak kok, cuma 3 ya kan. Itu pun sudah Ibu perkirakan untuk soal terakhir itu memang di ayat pendek gitu, di ad-duha ke bawah. Jadi
Itu tadi. Jadi memang perlunya keseriusan dan kejujuran. Gitu ya. Karena ini memang berhubungannya dengan Al-Quran. Ini kalau seandainya tidak jujur, bisa berbahaya ini. Nah, jangan sampai Al-Quran itu tidak memberikan berkah, tapi malah membawa bala. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik. Oke, mungkin itu aja dari Ibu. Mudah-mudahan hasil yang didapatkan sesuai dengan keinginan dan harapan anak-anakku semua. Ya, mudah-mudahan ya, berdoa. Setelah menjalani tes itu, nah berarti tinggal berdoa. Tinggal bertawakal sama Allah. Ya. Nah, jangan lupa Ibu sampaikan lagi tanggung jawabnya yang sudah punya hafalan ini. Gitu. Nggak ada sih menjadi halangan kalau seandainya nanti di sekolah bakal sibuk tugas, itu nggak jadi halangan. Bisa. Diutamakan dulu dari subuh, sudah dimulai untuk mengulang hafalannya. Kembalikan lagi hafalan yang sudah pernah dihafal itu, dikembalikan lagi. Jangan lanjut aja. Yang terpenting itu murojaahnya. Diulang lagi, diambil. Jangan mau cepat-cepat selesai aja, tapi nggak ada yang lancar hafalannya. Ya, diulang lagi dari pagi. Awali harinya itu dengan Al-Quran. Nanti insya Allah bakal dimudahkan oleh Allah seluruhnya dari perjalanan kita selama 24 jam satu hari. Oke, gitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.